Halo Aviators, pada episode sebelumnya saya membahas tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah harga tiket yang kemudian dikaitkan juga dengan kategori pelayanan penerbangan di Indonesia. Lantas seperti apa sih kategori pelayanan penerbangan di Indonesia? Mau tahu kan? Ayo kita bahas. Aviators, kategori atau kelompok pelayanan penerbangan dalam negeri diatur pertama dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan kedua dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara. Aviators, semua maskapai penerbangan atau penyelenggara angkutan udara niaga berjadwal atau airlines di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok pelayanan penerbangan. Yang pertama adalah maskapai yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum atau full service. Ini adalah Garuda dan Batik Air. Yang kedua adalah airlines yang memberikan pelayanan standar menengah atau medium service, yaitu dengan pelayanan sederhana, yaitu pertama Sriwijaya Air, Nam Air, Trigana, Pelita Air, dan BBN. Ini adalah standar menengah. Sedangkan untuk yang standar minimum pelayanan no frills atau sering juga kita sebut sebagai LCC, pelayanan dengan standar minimum adalah Lion Air, Super Airjet, Citylink, Transnusa, dan Indonesia Air Asia. Dan mungkin juga ada lainnya yang standar minimum. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat 1 dijelaskan bahwa airlines yang menawarkan pelayanan standar menengah dan standar minimum merupakan badan usaha berbasis biaya operasi rendah. Jadi hanya pelayanan maksimum saja yang bukan airlines berbasis operasi biaya rendah. Yang menengah dan minimum adalah airlines berbasis biaya rendah. Apapun kelompok pelayanan yang ditawarkan, standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang sama berlaku. Jadi tidak ada istilahnya mau murah kok cari selamat. Mau yang full service, mau yang paling murah, yaitu pelayanan minimum, semuanya mematuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang sama. Selain itu, semua airline wajib memiliki standar pelayanan yang memenuhi asas perlindungan konsumen yang meliputi 1. Standar pelayanan penumpang kelas ekonomi. 2. Standar pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus. Apa penumpang berkebutuhan khusus? Antara lain lansia, balita, perempuan hamil, orang sakit, dan sebagainya. Lantas fitur-fitur apa yang membedakan kelompok pelayanan? Yang pertama adalah alokasi bagasi tercatat. Kedua, pelayanan makanan dan minuman. Ketiga, harga tiket. Ini yang sudah saya bahas dalam episode tentang TPA dan TBB. Dan keempat, tentunya tentang kenyamanan dan pelayanan, baik itu sebelum, selama, dan setelah penerbangan. Kita masuk tentang alokasi bagasi tercatat untuk kelas ekonomi. Bagi maskapai penerbangan yang menerapkan standar minimum adalah 0 kg. Airline berhak memungut biaya atas bagasi tercatat berapapun yang kita bawa. Sedangkan untuk standar menengah yang menggunakan pesawat jet, penumpang
mendapat alokasi bagasi tercatat gratis seberat 15 kg. Nah, kalau penerbangannya menggunakan pesawat propeller yang di atas 30 seat, bagasi gratisnya adalah 10 kg, sedangkan untuk pesawat propeller kecil yang kapasitasnya di bawah 30 seat, alokasi bagasi gratisnya hanya 5 kg saja. Sedangkan untuk airline yang menawarkan pelayanan standar maksimum, ketika menggunakan pesawat jet untuk mengangkut, alokasi bagasi gratisnya adalah 20 kg per penumpang. Kalau menggunakan pesawat propeller besar yang kapasitasnya di atas 30 seat, alokasi bagasi gratisnya adalah 15 kg. Sedangkan kalau menggunakan propeller kecil, kapasitas di bawah 30 seat, bagasi gratisnya hanya 10 kg. Berikutnya adalah tentang pelayanan makanan dan minuman. Untuk maskapai penerbangan yang menawarkan standar minimum, tidak wajib menyediakan pelayanan makan dan minuman gratis. Tapi mereka boleh menawarkan, menjual di dalam pesawat, biasanya juga bisa pre-order sebelum kita naik pesawat, membayar tersendiri. Sedangkan untuk airline yang menawarkan standar pelayanan menengah atau pelayanan sederhana, mereka menyediakan pelayanan makanan dan minuman gratis, tapi tanpa pilihan. Ya, jadi hanya satu macam, mau tidak mau ya udah itu saja. Nah, banyaknya makanan dan sebagainya ini disesuaikan dengan durasi penerbangan dan tipe pesawat. Sedangkan untuk maskapai yang menawarkan standar maksimum, ini menyediakan makanan dan minuman gratis dengan pilihan. Biasanya paling tidak ada 2 jenis yang bisa dipilih, mau jenis A atau jenis B, dan disesuaikan dengan durasi penerbangan serta tipe pesawat. LDTS perlu perhatikan juga bahwa hanya maskapai penerbangan yang menawarkan standar maksimum itu yang mempunyai pelayanan business class. Sedangkan untuk pelayanan menengah dan minimum tidak ada business class. Tertinggi adalah mungkin hanya premium ekonomi. Harga tiketnya sedikit di atas ekonomi, seatnya seat ekonomi, tapi ada pelayanan tambahan. Mengenai harga tiket juga ada batasannya. Untuk maskapai yang menawarkan standar maksimum, harga tiketnya maskapai boleh hingga 100% dari taraf batas atas atau TBA. Yang menengah maksimum 90% dari TBA, dan untuk standar minimum maksimal hanya 85% dari TBA. Jadi karena pelayanannya berbeda, tentunya batas maksimum tarifnya itu juga berbeda. Semoga penjelasan saya ini cukup bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing. Bermanfaat ini.